Alhamdulillahilladzi tafarrada bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal nahmaduhu ala kulli hal hamdan yuqabilu ni'amahu wa yudafi'u niqmahu wa yasawi ziyadata ni'amahu fil hali wal ma'al. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu dzul manni wal ifdal wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al munqidhu minadh dhalal والداعي إلى أشرف الخصال ومبين الحرام من الحلال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير أما بعد. فصل في بعض معاصي القلوب. Pasal fi ba'di ma'asil qulub, sebagian maksiat hati. Sebelum kita mulai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul bersimbuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat iman Islam, lahir batin sehat. Konotasinya adalah lahiriah, afiah konotasinya adalah batiniyah. Artinya yang dapat kumpul di sini pagi hari ini adalah orang yang sehat, lahir batinnya, jasmani, rohaninya, iman dan Islamnya. Salawat salam semoga senantiasa berlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Faslun, dalam bab fikih dalam Islam ada pasal-pasal yang sering ditulis dalam kitab-kitab hukum. Makanya kalau orang hukum biasanya suka hafal pasal-pasal. Faslun fi ba'di ma'asil qulub, pasal di dalam sebagian maksiat hati. Wa min ma'asil qulub, termasuk di antara maksiat hati yang pertama adalah ar-riya bi a'malil birri. Riya dengan amal baik. Karena riya berlaku untuk amal yang baik yang kita tampakkan li ajlin nas, karena untuk mendapatkan sanjungan, pujian dari manusia. Ini yang Rasulullah khawatirkan. Syirik khafi, yang mana dia tidak mensekutukan Allah secara terang-terangan, tetapi dia berbuat sesuatu tapi arah dan tujuannya bukan lillah tapi linnas, karena manusia. Kalau lagi sholat sendirian nggak bagus-bagus amat, tapi kalau lagi sholat dilihatin orang atau di tempat umum atau lagi banyak orang atau lagi banyak diperhatikan orang, sholatnya dibagus-bagusin, dilama-lamain. Jadi biasa saja, mau sholat sendiri, sholat berjamaah atau yang lainnya sama, kualitasnya itu nggak berbeda, nggak membeda-bedakan bacaannya. Mungkin kita sering juga kalau lagi sholat berjamaah bacanya ayat-ayat pilihan, tapi lagi sholat sendiri bacaannya ya ayatnya itu aja, yang simpel, yang sederhana, yang cepat, apalagi ngejar waktu. Kenapa harus dibeda-bedakan? Oke lah, kalaupun itu bukan karena arahnya manusia, tetapi sudah sedikit mengarah bahwasanya kita membeda-bedakan antara di depan umum dan ketika kita sendiri. Padahal takwa kepada Allah itu enggak berbeda antara takwa ketika sendiri
Bahkan ketika sendiri dia lebih takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dalam kondisi sendiri. Karena enggak ada manusia yang lihat, harusnya dia lebih takut dia jatuh ke dalam kemaksiatan yang memang manusia enggak ngelihat, tapi Allah langsung secara yang lihat. Yang pertama adalah ar-riya bi a'malil birri. Wa huwa ar-riya al-amal li ajlin nas. Riya itu adalah amalan yang tujuannya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ini Allah enggak suka yang begini. Wa qanna Allahu ta'ala 'anir riya wa sammahu syirkan fi qaulihi ta'ala. Bahkan Allah sendiri yang menyebut bahwa itu adalah syirkul khafi. Allah dan Rasulnya menyebutkan orang yang riya itu adalah syirkul khafi, syirik rahasia, syirik yang tersembunyi. Allah sampaikan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, pengen ketemu Allah, falyamal amalan sholihan, hendaklah satu, dia harus beramal soleh, harus. Yang berikutnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bahasa ahada, Allah tuh nggak mau disangkut pautkan dengan makhluk dan dengan siapapun. Wala yusyrik, dan jangan sekutukan, jangan menyekutukan Allah dalam hal ibadah dengan apapun. Wala yusyrik bi ibadati, dalam menyembah Allah, dalam beribadah kepada Allah, jangan campur adukan, jangan ada nama lain selain nama Allah. Berarti bukan hanya amal soleh saja, amal soleh, tapi harus disertai jangan ada nama lain selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti saking Allah ini enggak mau diduakan. Di sini Allah menunjukkan kecemburuan juga. Selain Allah bikin peringatan keras untuk kita, kalau pengen ketemu saya, bahasanya gitu, kalau pengen ketemu saya bahasa Allah, kamu harus melakukan banyak kebaikan, dan kebaikan yang banyak itu jangan ada nama lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya gitu. Jadi kalau kita ada ibadah kita masih ada nama-nama lain selain Allah, masih ada tujuan-tujuan lain selain Allah, Allah sudah wanti-wanti, ya, jangan berharap nanti ketemu saya. Nanti kira-kira semua manusia yang masuk ke surga bisa nggak melihat Allah? Nah, kalau Allah berkehendak bisa. Amalan baik bisa memasukkan ke dalam surga, tapi belum tentu bisa menjamin bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa memasukkan ke dalam surga, tapi bisa saja di surga nggak ditemui sama Allah. Karena dalam hal ini siapapun yang pengen ketemu, artinya Allah nggak bilang siapapun yang mau masuk surga, tapi siapapun yang pengen ketemu saya, tolong sekali lagi, jadilah orang baik, lakukan banyak kebaikan, dan jangan sekali-kali menduakan saya. Saya nggak mau diselingkuhin, bahasanya gitu. Lah manusia nggak mau, Allah yang nggak mau. Wa yuhbitu sawabuha, dan riya ini selain membuat Allah ini marah, dan riya ini bisa menghilangkan pahala daripada amal-amal yang kita kerjakan. Udah pokoknya kalau mau ibadah apapun itu, mau kerja, mau apapun itu, jangan pernah ngelihat atasan, ngelihat bosnya, ngelihat orang-orang sekitar. Bahkan lagi sholat saja, kita jangan terpengaruh dengan keadaan sekitar, orang-orang sekitar. Seolah-olah kita sedang sholat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lain, nggak ada makhluk lain. Udah kita aja pokoknya. Ini dalam dimensinya, dimensi vertikalnya. Tentu dalam dimensi sosial kita juga harus memperhatikan bagaimana
sopnya dirapikan. Terus kita juga nggak boleh membuat yang lain nggak nyaman, karena memang kadang kita suka dibikin nggak nyaman sama sekitar, tapi sebenarnya itu nggak boleh berpengaruh. Ya, mau AC mati, mau anak-anak berisik, mau kaki diinjek sama sebelahnya, harusnya memang tidak berpengaruh. Harusnya kalau kita masih berpengaruh, berarti kita masih dominan, masih didominasi oleh zona-zona horizontalnya dari sekitar. Berarti belum masuk ke dalam dimensi vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk gerbang, itu kita masih di luarnya, karena masih bising suara-suara. Kalau sudah di dalam kan berarti sudah enak, sudah adem, nyaman, sejuk. Karena kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih terpengaruh, berarti kita dimensinya masih di luar pagernya. Masih belum masuk, belum ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, belum kita bermunajat. Kalau sudah munajat, namanya munajat itu sepi. Munajat itu bisik-bisik, sepi, sunyi, ngobrol enak. Kan gitu. Mau ngobrol nih yang enak di mana ya? Cari tempat yang sepi lah. Cari tempat yang sunyi, yang nyaman. Masa ya orang ngobrol pinggiran jalan, tempatnya lalu lalang kendaraan, dia nyaman terus ngobrolnya leluasa, biasanya pasti terganggu dengan suara kendaraan lewat, suara orang-orang yang bicara, yang lainnya. Belum lagi mata kita, kalau namanya pinggir jalan nggak bisa dipungkiri Pak, apa aja kelihatan. Benar. Kalau nggak percaya kita sendiri lah, nggak usah orang lain. Yang kalau kita pas lagi duduk di pinggiran, entah di warung, entah di base camp atau dimanapun itu, yang namanya begitu kelihatan. Orang lewat yang model gimana kadang juga suka kita liatin, nggak diliatin juga kadang lewat terus, yang lain sebagainya. Inilah masih terganggu. Jadi kalau dimensi kita masih dalam dimensi di sosialnya di situ, itu kita masih di alam manusia saja, belum bisa kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, syirik itu mampu menghilangkan pahalanya. Artinya secara kuantitasnya nggak masalah, sholatnya tetap dijalankan dengan baik. Tapi kalau memang ruh sholatnya itu terkontaminasi oleh riya itu, rusak Pak, bisa rusak. Karena jelas wahwal amil ajnas ini bisa wayuhbitu sawabaha, atau wayuhbitu sawabaha, dia pahalanya akan hilang. Nanti kalau di hadapan Allah ternyata kok sholat tidak mampu membela kita. Kalau sholat kan mampu membela orang yang dulunya rajin ya, yang sekarangnya rajin, nanti di hadapan Allah sholat itu akan menjadi pembela. Ya Allah, dulu si Fulan bin Fulan ini ya Allah, hambamu ini satu dulu ya Allah rajin banget ngerjain mendirikan sholat. Ini sholat nanti akan menjadi pembela di hadapan Allah. Dulu saya dikerjakan dengan baik ya Allah, dengan rapi, dengan sempurna, seenggak-enggaknya syarat dan rukunnya terpenuhi ya Allah, kesuciannya terjaga. Tolong ya Allah hari ini, karena sholat kan bisa menjadi syafaat nanti di hadapan Allah. Hari ini mohon ya Allah agar supaya Engkau selamatkan dia sebagaimana dia menyelamatkan saya di bumi, menyelamatkan saya ketika di dunia. Jadi bahasanya kurang lebihnya gitu. Nah ini jadi pembela di hadapan Allah. Jangan sampai nanti menjadi kain kusut yang dilemparkan karena itu. Seolah-olah kita sudah bagus sholatnya, sudah sempurna, kenyataannya masih ada nama-nama lain, niat-niat lain selain tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kal'ujubi bi ta'atillah. Nah, riya yang lain, dalam bentuk yang lain selain nama Allah dan nama selain Allah dicampur adukkan, ada lagi yang ujub bi ta'atillah. Bangga dengan ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya nih. Gitu bahasa-bahasa kurang lebihnya.
membanggakan diri, membanggakan amalannya, membanggakan ketaatannya kepada Allah, tapi bukan di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia. Oh, contoh saya nih. Oh, kalau nggak ada saya, nah, bahasa-bahasa begini, ini ujub yang mampu menghilangkan pahala yang amalan yang sudah kita kerjakan. Ini hati-hati, bahaya. Makanya kalau bisa ada ibadah yang, kalau bisa nih ya, kita punya ibadah yang sifatnya furadi atau sendiri, ada yang sifatnya jam'i, berjamaah. Ketika sholat berjamaah, zikiran bareng sama, standarnya seperti itu. Tapi kita juga harus punya amalan yang khusus buat diri sendiri, Pak. Kalau punya amalan khusus buat diri sendiri, dia ada amalan tambahan selain amalan-amalan ijtimai. Ada amalan infiroli kita yang amalan buat sendiri. Ada amalan ijtimai yang ketika dia berjamaah. Jadi nanti di akhirat ketika kita berkumpul dengan orang-orang, kita punya nilai plus, nilai lebih. Orang-orang nggak tahu, loh kok Saman bisa punya nilai tambahan? Bukannya kemarin amalannya sama, sholatnya sama, puasanya sama, jalannya sama. Oh, ternyata si Fulan punya amalan sendiri. Sholawatnya ternyata lebih banyak daripada yang lainnya. Istighfarnya ternyata lebih banyak daripada yang lainnya. Keikhlasannya ternyata lebih ikhlas daripada yang lain. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal begini perlu ada amalan-amalan infiradi yang sifatnya spesial, khusus untuk pribadi. Oke, lanjut ya. Ujub yang kita banggakan, amalan yang kita banggakan, ketaatan kita yang kita banggakan, yaitu syuhudul ibadah, yaitu memperlihatkan, menampakkan ibadah kita shadiratan minan nafsi ghaiban anil minnah, yang mana yang kita pamerkan di hadapan manusia ini sebenarnya nggak manfaat untuk dirinya. Shadiratan minan nafsi, untuk dirinya kurang berfaedah. Ghaiban anil minnah, sunyi juga dari keutamaan, sunyi juga dari pahala, istilahnya bahasa kurang lebihnya. Amalan yang kita tampakkan di hadapan manusia ini bisa dibilang kropos. Shadiratan minan nafsi ghaiban anil minnah, kropos, karena akhirnya menjadi amalan yang kurang bernilai. Nah, karena kita seringkali menunjukkan, memperlihatkan di hadapan manusia. Baik, pagi ini sementara sampai sini dulu. Nah, masih banyak, masih di lanjutannya masih sangat banyak, masih ada kurang lebihnya 2 lembar lagi. Dan kepada Allah saya beristighfar, kepada jamaah saya mohon maaf sebagai sedikit notulen catatannya. Tadi amalan-amalan yang sifatnya adalah maksiat hati. Maksiat hati tadi ada ria, ada ujub, yang semua menjadi amalan-amalan yang kemudian tidak bernilai. Setelah capek-capek kita kerjakan, kemudian kurang bernilai karena salah kita sendiri yang jauh dari keikhlasan. Makanya banyak nanti orang yang puasa, orang yang sholat hanya dapat capeknya saja, pahalanya hilang, kualitasnya hilang, keikhlasannya hilang. Maka nanti di hadapan Allah amalan itu pun akan hilang, tidak bernilai di hadapan Allah.
hanya bernilai di hadapan manusia karena selama kita berbuat kita tampakkan kepada manusia, berarti tujuannya bukan karena Allah tapi li ajlin nas. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.